Halo semuanya, saya Rika Nur Anusya dari kelompok 4 PPTI dengan nomor absen 23 akan mengerjakan tugas Pascal nomor 3, yaitu membuat kalkulator sederhana. Nah, langsung aja kita mulai. Ini udah di Pascal, di online Pascalnya. Yang pertama itu kita buat, kita ke program. Nah, program ini kayak judul awal aja sih. Ini nggak mempengaruhi isi di dalam Pascal itu sendiri. Sini aku mau buat nomor 3 titik koma, lanjut. Nah, kita langsung ke variabel yang bakal kita gunain di dalam Pascal ini. Nah, di sini aku ada nilai A, B, C, sama hasil itu real, terus ada operasi 1 dan operasi 2 ini pakai char. Nah, char itu maksudnya kayak karakter, kayak operasi-operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, dimana kalau misalnya ABC dan hasil itu menggunakan real karena di sini bisa aja bilangannya itu bukan bilangan bulat, bisa dalam bentuk per koma-komahan. Nah, lanjut setelah kita menuliskan variabel, di sini aku bakal langsung ke dalam programnya. Nah, yang pertama itu kita buat write masukkan nilai bentar, aku bakalan write len dulu. Write len-nya ini kalkulator sederhana. Ini jangan lupa titik koma ya. Nah, terus di sini kita buat write, masukkan nilai A. Nah, karena ini nilai A nilai A nah, lalu tutup, lalu kita ke titik koma, lalu read down nggak perlu nggak sih? Lalu koma. Nah, lanjut ini langsung kita copy aja dari nilai ini. Astagfirullah. Maaf ya teman-teman. Oke. Nah, di sini udah nilai A. Nah, kalau yang ini kita ganti masukkan operasi
down of 1, terus ini ganti jadi B, ini juga jadi B, ini operasi kedua, ini masukkan ke dalam B. Kok B ya, operasi 2, ini dari ini C, ini juga C. Oke, udah. Nah, jadi di sini yang pertama ada write-down. Ini tuh kayak judul dari operasi aku, yaitu kalkulator sederhana. Terus masuk ke write, itu maksudnya nanti kita bakalan bisa input, itu bakalan ada judul, yaitu masukkan nilai A. Terus ada selanjutnya readdown A, itu dimana readdown A ini kita dapat memasukkan nilai dari si A di dalam judul yang masukkan nilai A tersebut. Nah, terus yang kedua ini ada write, masukkan operasi pertama. Nah, di sini kita dapat memilih operasinya. Nanti aku bakalan masukin kayak operasinya itu dimulai dari minus, tambah, kurang, dan bagi. Nah, lanjut ke masukkan nilai B. Ini tuh sama kayak isi nilai A tadi, tapi ini tuh nilai yang keduanya. Lalu ini operasi kedua ini mirip seperti operasi pertama, tapi ini operasi yang keduanya. Nah, lalu masukkan nilai C, sama seperti nilai A dan B, dimana kita dapat menginput nilai-nilai seperti 1, 2, 3 sampai dengan 10, ya terserah, dimana kita dapat menginput nilai angka. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam sini, ada bikin dulu ya. Nah, di sini kita bakalan mulai masuk ke dalam program untuk operasinya. Nah, di sini aku gunain fungsi if. Nah, dimana jika operasi pertama sama dengan ini ditambah, maka hasilnya itu bakalan A ditambah B. Bikin juga bisa B. Nah, oke, lanjut. Ini aku copy aja ya. Ctrl C. Nah, terus di sini else. Nah, kalau bukan dia bakalan salah, Ctrl V, else, Ctrl V, else, Ctrl V, kayaknya udah, else, Ctrl V. Nah, di sini kita ubah nih. Nah, di sini aku jelasin sedikit ya. Nah, di sini aku kan menggunakan fungsi if. Nah, jika operasi pertama itu pertambahan, ini masuk ke operasi pertama ya. Ini jika operasi pertama itu pertambahan, maka hasilnya itu bakalan A ditambah B. Dan jika bukan, jika operasi pertama itu kurang,
minus ya di sini. Nah, kalau bukan tambah dia minus. Hasilnya itu A kurang B. Lalu jika bukan lagi, nah operasi pertamanya itu bakalan kali. Nah, hasilnya itu bakalan A dikali B. Nah, lalu lanjut ini ke bagi, hasilnya bakalan bagi. Nah, else misalnya ya. Nah, kalau misalnya bukan di antara keempat operasi yang aku masukin, minus plus kali bagi, programnya bakalan nampilin operasi tidak valid di koma. Nah, lalu lanjut kita bakalan masuk ke operasi yang kedua. Sama seperti tadi, mungkin langsung aja kita bisa copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, sini kita ganti jadi operasi kedua. Nah, jadi kalau misal di operasi kedua tuh ya mirip sama kayak operasi pertama, dimana kalau misalnya di operasi kedua itu yang pertama itu tambah, maka hasilnya bakalan A ditambah B. Nah, kalau misal kok A ditambah B? Oh, di operasi kedua kan kita udah dapet hasil dari si A ditambah B. Jadi ini tuh hasil tadi kita tambahkan dengan C. Maaf ya, banyak kesalahan, agak sedikit keliru. Hasilnya kita bagi dengan C. Nah, jadi bakal aku jelasin ulang. Jadi di operasi pertama misal kita udah dapet nih, misal A tambah B, dimana 2 ditambah 3. Nah, udah tuh, kita lanjut ke operasi kedua. Kita di operasi kedua nih, jika operasi keduanya itu tambah, hasil yang udah kita dapet tadi kita tambahin dengan C. Kalau misalnya kita pilih pertambahan. Nah, kalau misalnya kita bukan milih pertambahan, kita pilih minus. Minus itu hasil yang udah kita dapat dari operasi pertama kita kurangin dengan nilai C. Nah, begitu juga dengan jika bukan plus dan minus, itu perkalian, dimana hasil dari operasi pertama tadi kita kalikan dengan nilai C. Begitu juga dengan yang pembagian, dimana kalau misalnya kita nggak milih di antara ketiga yang tadi, itu hasil dari operasi pertama kita bagikan dengan nilai C. Nah, kalau misal bukan semua dari nilai yang aku input, dari operasi yang aku input, yaitu plus minus kali bagi, itu programnya bakal nampilin operasinya nggak valid. Lanjut, kita ke bagian hasil. Hasilnya itu kita tulis yang terakhir itu ada right line. Ini buat si hasil perhitungan kita tadi, hasil perhitungan.
sama dengan kita koma hasil itu di koma dan langsung kita N. Nah, coba kita run ya. Nah, di sini udah tampak kalkulator sederhana. Kita coba masukin nilai A, misal 2. Nah, operasi pertamanya kita pilih dari si plus, minus, kali, dan bagi tadi. Nah, misal aku mau tambah 2 aja ya, kita urutin tambah ditambah 8. Karena operasi keduanya itu aku kurangin sama 4. Nah hasilnya bakalan 6. Nah, kenapa di 6 itu ada koma 00? Karena di hasil right dan hasil perhitungan tadi, hasilnya aku minta buat 2 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya hasil perhitungannya itu per koma-komahan, dia enggak yang seluruhnya bakal sepanjang koma 0 atau panjang-panjang banget, karena aku udah membatasi dimana buat 2 angka aja di belakang komanya. Nah, kita coba untuk perkali-kaliannya ya kan. Nah, bisa ini 5. Ini aku mau dikali sama 3. Terus aku mau bagi aja nih. Bagi sama 3. Nah, 5,00. Gimana kalau misalnya hasilnya minus, misalnya 5 terus dikurang 10. Kita coba ya, dia bakal nampilin gimana. Bisa 5 maaf, kita stop dulu kan. Ini 5 kita kurangin sama 10. Terus operasi keduanya aku mau bagi ini minus 5. Salah, bagi 1 deh. Nah, hasilnya bakalan minus 5,00. Gimana kalau misalnya per koma-komahannya itu beneran ada kayak 2,50? Nah, kita coba ya. Ini 5 dibagi sama 2, terus kita kali sama 1. Nah, jawabannya bakalan 2,50, karena seperti yang kita udah buat di program tadi, kita membatasi untuk 2 angka aja di belakang koma. Kalau misalnya kita kali dengan 0, kita coba. Misalnya ini 4 ini 4 dikali sama ini. Kita kali mana sih kali sama 0, lalu kita bagi sama 2. Ini hasilnya 0. Nah, karena ya sesuai perhitungan aja ya,
4 dikali 6 itu hasilnya 0. 0 dibagi 2 ya 0. Jadi jawabannya 0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan program kalkulator sederhana. Maaf apabila ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.